Hari gini, kita bisa pakai internet buat segala kebutuhan. Kayak belajar skill baru misalnya. Belajar masak kayak Gordon Ramsay bisa. Mau belajar programming dalam waktu 3 bulan, online course di mana-mana kan. Terus mau pesen tiket ke Paris nanti sore, bisa aja. Kalau ada duitnya tapi ya. Pokoknya semuanya bisa lewat internet sekarang ya. Kalau lu berdua, Ilham, Aryo, biasanya lu memanfaatkan internet untuk apa? Ya, cacat. Belum ya. Buat sosmed, Pak. Buat nonton YouTube kalau apa? Iya, YouTube juga lah. YouTube, medsos gitu. Ada nggak kayak menguasai skill tertentu, belajar atau apa gitu? Belajar dari internet? Iya. Ada dong. Dari YouTube, semua skill desain grafis saya dari YouTube. Aryo belajar desain grafis. Ilham belajar apa? Gua belajar tentang investasi dari YouTube. Investasi. Dulu lu sempat belajar ini juga kan? Berternak semut merah. Semut rangrang. Semut Bukan semut rangrang, sorry, semut kroto dari YouTube. semut kroto kan ya. Buat pakan apa? Makan burung. Ya intinya tapi gitulah ya. Mungkin lu semua juga udah nangkep. Intinya adalah kita bisa belajar apapun lewat internet. Semua sekarang serba cepet, serba instan, serba praktis. Nah, tapi masalahnya, sayangnya semua kemudahan ini serba-serbi yang tersedia di internet itu bikin kita mikir jangan-jangan internet itu tahu semuanya. Jadinya kita mengkonsultasikan semua masalah hidup kita ke internet gitu. Ini mungkin tepat buat belajar sesuatu yang kayak praktis gitu, kayak desain grafis atau belajar beternak semut rangrang. Tapi kalau misalnya kita cuma mengandalkan internet untuk belajar isu tentang kehidupan yang fundamental kayak politik atau agama misalnya, itu kayaknya cukup mengkhawatirkan ya. Ntar gue apalin dulu. Ini saran gue kalau lu mau menjadikan internet rujukan utama dalam hidup lu. Jangan semenggoda apapun internet untuk menggali semua informasi dalam hidup ini, internet tuh bisa bikin lu merasa mengetahui segala sesuatu dengan amat sangat pasti. Walaupun sebenarnya itu semua cuma ilusi. Dah, butuh cameo sini. Ngapain? Tadi kan gua ngomong, nanti cameo-nya ngomong, sumpah nggak ngerti, abstrak banget sih, itu yang terakhir maksudnya gimana sih? Gitu. Ngerti kan? Respons bingung lu gimana? Hah? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Gue nggak ngerti gimana maksudnya. Hah? Tar, gue nggak ngerti yang terakhir abstrak banget, men. Gimana maksudnya? Gimana tadi maksudnya? Yang terakhir itu abstrak banget sih, gue nggak ngerti. Kurang natural ya? Take 3. Take 4 kali. 4. Gimana bang? Gue nggak ngerti sih tadi yang terakhir abstrak banget kayaknya. Bisa coba diulang nggak? Take 5. Ilusi. Maksudnya gimana bang? Hah? Ilusi? Hah? Ilusi? Gimana maksudnya? Nggak ngerti gue. Kurang. Sumpah gue nggak ngerti. Gimana sih maksudnya? Yang terakhir? Kalau lu kebetulan hobi gadget misalnya, dan lu suka nonton review gadget, lu suka ngikutin kabar-kabar gadget terbaru, akhirnya desain internet lu itu akan terus-menerus menawarkan lu informasi-informasi tentang gadget itu, gitu kan. Hal yang sama juga terjadi kalau lu ngikutin isu-isu politik gitu. Kalau misalnya lu ngefans sama Presiden Jokowi misalnya, akhirnya berita-berita yang lu dapatkan adalah berita-berita yang emang pro sama Jokowi. Akhirnya lu nggak bisa berempati sama orang-orang yang benci sama Jokowi. Kenapa? Bukannya dia hebat gitu. Jadinya itu membuat algoritma internet tersebut mengurung lu dalam sebuah gelembung. Biasa disebut sebagai filter bubble. Filter bubble ini kayak lu masuk ke dalam gelembung yang tembus pandang. Jadi lu sebenarnya nggak sadar ada dalam gelembung. Padahal lu cuma mendapatkan informasi yang itu-itu aja. Jadi nggak tersentuh sama dunia luar sebenarnya. Lu merasa internet itu memberikan lu informasi tanpa batas, tapi sebenarnya dia berkhianat. Dia cuma ngasih informasi yang lu pengen tahu berdasarkan riwayat pencarian lu sendiri. Gila nggak? Gila dong. Gila dong. Lu berdua, lu sadar gak bahwa ada yang fenomena filter bubble gini di internet? Gua sadar sih, karena apa yang gua cari ternyata itu jadi mencari gua kembali. What goes around comes around. Iya, tapi gua merasa cukup bermanfaat sih apa yang gua cari. Jadi ilmu gua, jadi sudut pandangnya ada banyak, tapi tidak masih dalam satu ranah yang sama. Iya. Kalau gua sendiri ya. Lu? Saya setuju sama pendapat Dr. Galang. Oh iya. Gue juga merasa terbantu sih. Maksudnya kalau emang gue hobi gadget kan akan sangat mudah kan kalau gue dapat informasi gadget terus-terusan gitu kan. Tapi kan masalahnya kalau ini termasuk juga isu-isu misalnya kayak politik ya. Kalau misalnya kita pro sama satu pihak tertentu, misalnya kita pro partai merah bukan partai biru misalnya. Akhirnya kita cuma dapat berita-berita yang membesar-besarkan partai merah tapi menjelek-jelekan partai biru, dan bahayanya kita nggak tahu kalau sebenarnya itu tuh cuma gelembung aja, bukan the real world, bukan, tapi itu dunia yang dibikin-bikin sama internet.
Dana ini gimana? Ini mepet banget ya, The Virgin. Nah, kalau kita mau ngelihat filter bubble in action, kita bisa ngelihat homepage YouTube dari diri kita sama teman kita misalnya. Kalau di sini Ilham. Jadi kalau yang kalian lihat di layar sekarang ini, yang sebelah kiri itu homepage gua. Nih yang ada David di sini. Yang kanan itu homepage-nya Ilham. Iya. Coba ya. Nah, nih dari 4 video teratas aja nih udah beda kan. Kita bisa lihat kalau di gua, 2-nya tentang bola, nih ada MU sama bawahnya ada Coach Justin. Yang kirinya nih ada Gadget In, yang tentang gadget, sama yang bawah tentang kayak psikologi gitu. Kalau Ilham, Boy William tentu saja. My vlog tentang value investing karena Nah, tadi ini. kan gue bilang selaras kan dengan apa yang gue omongin. bener. Integritas. Integritas gitu yang penting kan. Tentu saja di sini Kisru Keke bukan boneka. Mantap. Gue memang suka lihat Vokal Plus. Nggak bisa nyanyi juga dengan ada Lati di sini. Justru itulah kenapa lu nonton Vokal Plus, karena lu nggak bisa nyanyi. Oh iya. Bener. Kalau gue bisa nyanyi Vokal Minus. Kalau kita scroll juga mungkin beda-beda. Misalnya kalau di gua 21 Juni bakal ada gerhana matahari cincin. Imam oke. Nahrawi bacakan pledoi. Nih itu gadget lagi. Kalau lu Deg-degan. deg-degan. Iya sama. Iya, sama. Oh, top news gitu emang di setting. Oh, top newsnya mungkin kalau top news emang udah disetting sama YouTube kali sama, ya. men. Mungkin ya. Iya iya. Ya, kalau di gua tuh masih gadget-gadget gitu kan, dari Jagat Review sama MKBHD. Kalau dari Ilham, dari Kobushare sama apa nih? Cara menjadi kaya lah pokoknya. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya homepage kita itu mewakili hal-hal yang emang kita suka browsing selama ini kan. Intinya, kita bisa lihat bahwa dunia kita tuh bisa dibatasin banget sama YouTube yang kita konsumsi, dan bukan cuma YouTube ya, Instagram juga begitu ya kan. Iya, benar. Mungkin Facebook juga begitu. Jadinya hati-hati sih kalau pakai internet. Rasanya tuh kayak bisa menjangkau dunia, tapi sebenarnya terbatas banget di bubble-bubble lu doang. Dah. Thank you. Hilang, ntar dia hilang. Pantat gue sakit duduk di tepi kursi deh. Iya gue juga. Satu hal yang paling bahaya dari filter bubble ini adalah jadinya kita merasa orang-orang itu mikir sama kayak kita gitu. Jadinya kalau emang kita suka sama gadget, itu kita kira orang-orang itu juga menganggap gadget itu sepenting itu. Jadi kalau kita jadinya menilai orang berdasarkan gadgetnya misalnya, padahal orang semua nggak peduli-peduli amat gitu. Dan juga misalnya kalau tentang politik, kalau kita terlalu banyak menyerap informasi tentang partai biru, bukan partai merah misalnya, jadinya kita mikir partai merah mikirnya begitu banget sih. Gua nggak habis pikir. Ada orang yang mikir selain dengan cara partai biru gitu. Gue kira orang-orang selama ini menganggap partai biru itu paling rasional, paling logis. Kenapa partai merah mikirnya gitu amat sih? Fenomena ini, filter bubble ini sebenarnya juga udah dibahas zaman dulu banget, pas zamannya Plato. Plato itu pernah ngomongin juga tentang ini. Dia bikin analogi namanya The Allegory of the Cave. Coba bayangin kalau ada beberapa orang yang emang udah lahir dan besar di dalam sebuah gua, nggak pernah keluar dari gua tersebut. Dan mereka cuma bisa melihat ke satu arah, yaitu ke dinding gua tersebut. Dindingnya ini cuma bisa memproyeksikan bayangan dari apapun yang lewat di luar gua, yang melewati mulut gua. Nah, jadinya mereka cuma bisa mengetahui objek dari bayangan-bayangan doang. Bayangan kuda, bayangan sapi, bayangan harimau, tapi bayangannya aja gitu. Jadi yang mereka kira harimau tuh emang bentuknya tuh kayak gitu. Mereka nggak pernah tahu bahwa sebenarnya harimau punya tekstur, punya warna, dan segala macamnya gitu. Jadinya mereka kira selama ini mereka tahu sesuatu, padahal mah enggak sama sekali, cuma kulitnya aja. Akhirnya nanti kita semua terjebak dalam confirmation bias yang waktu itu juga udah disebut di video kita yang sebelumnya. Coba dicek aja. Kita jadi mengkonfirmasi apa yang emang udah kita percaya, tapi kita mengabaikan bukti-bukti yang berseberangan sama yang kita percayai. Bahaya kan? Si filter bubble ini juga bikin kita terjebak dalam kecenderungan berpikir yang lain juga, yang namanya anchoring bias. Anchoring bias itu adalah kecenderungan kita untuk mikir sesuatu berdasarkan patokannya gitu. Susah dimengerti mungkin? Kita coba mainin lewat sebuah game. Gamenya itu gue udah ngasih satu cari kertas masing-masing. Mau lewat nanti. Jadi gamenya kayak gini. Gue udah memberikan masing-masing di antara Ilham dan Aryo secari kertas. Ya, coba. Nah, itu kertasnya. Ilham juga. Nah, itu. Di dalam situ ada pertanyaan yang masing-masing nggak boleh tahu ya. Ilham keep sendiri, Aryo keep sendiri. Coba dibuka sekarang. Nah, gue minta coba bikin estimasi jawabannya, nggak usah tepat angkanya, tapi iya itu kan soal perkalian kan. Oh, oke. Nah, gue minta estimasi aja, jadi berapa ratusan kepala berapa misalnya gitu ya, nggak harus tepat gitu. Gue minta 7.000 gitu, gue gitu. Iya kayak gitu estimasi kayak gitu. Dalam Gak usah hitung. dikira-kira. Berapa ya? Dalam waktu 5, 4, Oh gitu. 3, 2, 1. Gimana?
Siapa yang mau duluan estimasinya? Estimasi ya, gue belum hitung sih. Nggak apa-apa. Kayaknya ratusan, angka kepalanya mungkin 7. Apa lebih ya? Gue nggak tahu, gue nggak salah sih. 1.200. 1.200. Oke. Lu 700-an, lu 1.200-an ya? Oke, Aryo tadi nebak 700-an, Ilham 1.200-an. Coba boleh dong disebutin lu dapat soal gimana yuk? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 6 7 8 dikali semua. Ya, Oh, jadi oke, gua. kalau lu Tapi gue dibalik 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama kayak lu, sampai dikali 1. jadi maksudnya lu berdua dapat 2 set soal yang sebenarnya hasilnya sama, tapi disusun dalam urutan yang berbeda kan? Aryo 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai 8, Ilham 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai 1 gitu. Nah, jawabannya berbeda. Aryo lebih kecil karena dimulai dari angka 1, sedangkan Ilham itu lebih gede, perkiraannya 1.200-an katanya karena dimulai dari angka 8. Nah, ini sebenarnya nunjukin apa sih? Nah, ini nunjukin yang tadi yang udah kita sebut anchoring bias, bahwa kita itu mengaktifkan skema dalam kepala kita berdasarkan patokan yang udah dicanangkan dari awal gitu. Nah, karena Ilham itu ngelihat angkanya udah gede dari awal, kayak 8 kali 7 aja udah 56 kan? Terus kali 6 lagi udah 300-an berapa, terus bla 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 sampai 1, mungkin kayaknya 1.200-an ya. Sedangkan kan kalau Aryo itu dihadapkan pada soal yang 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Jadinya dari depannya aja kan udah kayak 1 kali 2 aja baru 2, kali 3 baru 6 gitu. Jadinya estimasinya akan lebih rendah daripada yang dimulai dari 8 kali 7 kali 6 gitu. Jadinya itu membuktikan bahwa otak kita sebenarnya bekerja dengan cara anchoring tadi, menjangkarkan pada patokan tertentu. Nah, filter bubble itu punya bahaya di situ juga loh. Karena kita jadi merasa semua orang itu punya patokan yang sama dalam berargumen, dalam berpikir, dalam berpendapat kayak yang punya kita. Kita menganggap soalnya orang-orang lain itu konsumsi di internet sama kayak kita, padahal kan enggak gitu. Makanya mungkin harus sedikit empati sama orang lain di bagian situ ya, karena kayaknya yang kita konsumsi di internet itu beda-beda kan. Nah, di situ udah selesai. Penutup, tinggal penutupnya doang. Kesimpulannya, hati-hati dalam berinternet. Promosi channel YouTube lain. Tapi itu pesan yang bagus ya. Hati-hati di internet. Karena sebenarnya internet itu bener-bener carut-marut ternyata. Carut-marut dalam kerapian. Jadi saking rapinya, kita tuh kayak di puzzle-puzzlein, di kotak-kotakin dalam gelembung-gelembung kecil yang kita nggak sadar. Jadinya kita mikir semua orang tuh sama kayak kita, padahal mah sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Bervariasi banget. Semua orang punya cara berpikir masing-masing, subjektivitasnya masing-masing, dan dipupuk terus-menerus tiap hari. Tiap video yang ditonton dari YouTube, itu ngebentuk diri yang berbeda-beda dari setiap orang loh. Nah, caranya yang tadi ada 2. Ya, entah lu jadinya berargumen pakai yang lu tahu doang terbatas, atau yang kedua adalah lu jadinya mengembangkan skema yang otomatis gitu. Bahwa kayaknya orang-orang lain mikir kayak gua deh gitu. Jadi, coba bagiin dong di kolom komentar yang lu konsumsi di internet itu biasanya apa sih, dan bagaimana kira-kira itu membentuk pola pikir lu sampai sekarang. Hah? Coba ya, ditunggu di kolom komentar. Udahan lah. Ada quotes yang bagus gak sih? Eli. Gua tutup pakai, bentar ya. Coba siapa tuh ada quote bagus. Oh, kayak cermin satu arah. Dia cuma memantulkan ketertarikan kita sendiri yang udah didesain sedemikian rupa oleh algoritma yang tersembunyi di sana. Ya, algoritma yang bergantung pada apa yang kita klik. Sebagai penutup, kalau kata Eli Pariser, aduh bacanya gimana? Eli Pariser lah pokoknya, di browsing aja di internet ya. Dia adalah orang yang mencetuskan istilah filter bubble. Kalau kata dia,